Ini buku pertama saya yang ditulis barengan dengan 13 coach yang lainnya. Bukunya adalah tentang coaching series, dan ini juga pada saat itu karena tujuan dari buku ini untuk para UMKM, sehingga pada saat itu disupport banget sama Pak Sandiaga Uno. Pada saat itu dipromosikan, terus ada Kak Jamil ini juga, ada Prokrenal Kasali gitu ya, dan ada Dewa Eka. Nah, oke, bicara tentang konten dan konteks, kita mulai dari konteks dulu. Kita mulai dari mana? Konteks. Siap? Siap. Bukti bahwa siap, tepuk tangan yang keras buat kita semua. Oh, oke. Nah, bicara tentang masalah konteks, teman-teman semua, ini ternyata antara trainer, orang yang mengajarkan seperti saya seperti ini dengan tour leader itu sama. Perannya sama. Sama-sama ngajarin orang. Sama-sama membuat orang dari asalnya tidak tahu jadi tahu. Nanti gitu ya, selain Bapak nanti capek, Bapak akan merasakan sesuatu yang gak pernah dirasakan sebelumnya pas nanti di sana gitu ya. Itu ada curug yang airnya itu turun ke bawah. Di antara curug-curug yang lain airnya naik ke atas. Ini turun ke bawah, Pak. Nah, itu fantastis. Agak lebay gitu ya dikit ya. Ada juga yang ketiga. Yang ketiga itu adalah bombastis. Apa? Bombastis itu judat, jadi kayak bom gitu ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, sekarang saya minta Bapak Ibu tangannya kayak gini, tangannya kayak gini, tangannya kayak gini. Tangan yang kanan kayak gini, Mbak Elisa. Nah, oke. Tangannya kayak gini. Semuanya, oke. Ikuti kata-kata saya. Sebelum saya ke curug, saya akan sehat. Sehingga sampai sana, saya makin sehat. Pulang dari sana. Saya akan bahagia. Iya. Wah, itu bombastis disebutnya itu. Jadi ada games dulu gitu yang membuat orang tuh jadi diajak untuk melakukan sebuah aktivitas gitu ya. Iya, jeder. Oke, lihat tinjukan ke temannya, dar kayak gitu dan lain sebagainya. Pokoknya riweuh lah. Biar urang ge lamun ninggalin gitunya. Pokoknya mah kacida lieur eta disebutna bombastis. Kira-kira yang paling bagus di antara tiga ini yang mana? Karismatik. Tergantung kondisi. Ketika orang lagi jenuh, dikasih karismatik makin jenuh. Lagi gini kayak gitu ya. Terus kita bilang, "Ini bapak-bapak semua mendayu-dayu atau asa ditepokin gitu ya." Tidur. Dihipnotis seperti gitu ya. Kayak gitu. Tergantung kondisi. Biasanya ketika kita bertemu pertama kali dengan tamu, kita melihat screening. Tamunya ini mah kalem orangnya. Udah mah kalem, dia agak malu-malu gitu ya, agak sungkan, agak berwibawa kayak gitu. Maka langkah pertama kita harus jadi karismatik dulu. Nah, baru kemudian kita gak usah langsung jadi fantastik atau bombastis. Baru datang tamu keluar dari mobil, semangat Bapak Ibu, turun dari mobil. Sekarang juga gak bisa seperti itu. Ya, biar orang gitu ya gak bisa. Maka kita harus karismatik juga. Nah, gak enak, fantastik juga gak bisa kalau langsung kayak gitu. Jadi awalnya harus karismatik dulu. Nah, baru kemudian nanti kita sambil bercanda-bercanda dulu. Memperhatikan itu. Kira-kira kalau setidaknya teman-teman paham dulu aja. Kapan kita karismatik, fantastik, dan bombastis. Kira-kira kalau seperti itu. Ini dari sisi konteks, teman-teman. Nah, ada dari sisi konten. Oke? Wisata yang ada di sini. Dan tentu harus ada story di dalamnya gitu ya. Nah, tentu untuk kita menjadi seorang tour leader, kemampuan kita itu adalah bicara. Kemampuannya apa? Bicara. Dan berbicara tentang apa yang kita sampaikan, dan ini adalah istilah bicara itu sendiri, maka harus ada dua kekuatan yang harus kita optimalkan. Kalau diibaratkan equil tadi, kira-kira apa? Konten dan konteks. Apa itu konten? Isi dari apa yang mau kita sampaikan. Kita harus punya mindset dulu. Harus punya apa? Mindset dulu. Mindset kita tuh harus mindset give. Mindsetnya apa? Give. Give itu hadiah. Give itu apa? Hadiah. Kalau kita ngasih hadiah ke orang, kalau orang itu orientasinya supaya surprise, maka kita harus pastikan kado yang kita kasih orang tidak pernah terpikirkan isinya apa. Dan bukankah tujuan kado itu seperti itu? Kado yang paling bagus, kado yang berkualitas adalah ketika si penerima kadonya tidak pernah tahu, tidak pernah paham isi kadonya itu apa. Ketika di luar konteks, di luar apa yang dia pikirkan, dibuka, kaget, surprise. Maka kembali lagi, kita pun sebagai seorang tour guide, kita harus memikirkan membuat sebuah konten yang orang tidak akan pernah sadar